Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 621. Mohon maaf karena Mimin belum bisa upload sebelumnya. Mimin baru upload hari ini ya, karena chapter belum hadir dan ini chapter terbaru. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Kali ini Lusu bersama Xiaoyu dan juga Yesian. Mereka tengah berada di suatu rumah, yakni tempat kediaman Lusu yang baru. Setelah rumahnya roboh karena dihajar dan dihantam oleh musuh-musuhnya, yakni si Bandar Songke dan juga semua orang di Wangcheng. Kali ini Lusu tinggal bersama Xiaoyu dan juga Yesian di tempat yang lain. Kan di sini mereka kedatangan yang baru, yakni Liang, cecunguk dari Duang Moguansi. Saat ini Lusu tengah disibukkan dengan mereka atau dengan anak buah dari Duang Moguansi yang telah dibuang dan kini menjadi anak jalanan. Dalam kemudian di sini Yesian pun masuk karena mungkin dia ditanyai oleh Lusu atau dipanggil. "Hei bos, Anda mencari saya?" ucap Yesian kepada Lusu. Di sini lantas Lusu mengatakan sesuatu kepada Yesian. "Hei baiklah, duduklah, apa yang terjadi hari ini? Terlalu aneh, saya ingin mencari tahu tentang situasinya dengan Anda," ucap Lusu kepada Yesian ingin tahu. Kali ini setelah beberapa kemudian, di sini Yesian pun duduk di depan Lusu dan Lusu menceritakan sesuatu kepada Yesian. Ngomong-ngomong soal itu, semua orang telah mendengar kata-kata Duan Muguansi. Menurut Anda, apa yang memberinya keberanian untuk bertindak agresif di kota kerajaan dan bahkan untuk memilih atau menantang rumah pedang dan juga istana dewa? Tanya Lusu kepada Yesian. Semoga di sini Yesian mengetahui karena dia adalah pembunuh bayaran dan suka mencari info ke sana kemari. Tak lama kemudian di sini Yesian pun menatap Liliang. Ia pun berkata, "Ini meskipun Duan Muhuan si kejam, dia selalu menghargai hidupnya. Sekarang dia bertindak begitu berani. Mungkinkah ada kaisar lain di belakangnya yang mendukungnya?" ucap Yesian malah balik bertanya kepada Liliang, yakni cecunguk dari Duan Muhuan si yang tengah dibuang. Tak lama setelah itu di sini Yesian pun menatap Liliang sangat kebingungan. Tak lama kemudian di sini Liliang berkata kepada Yesian, "Itu masuk akal," ucapnya. Mungkin itu adalah informasi yang kurang tepat karena ia mengatakan sesuatu yang belum akurat menurut Lusu dan juga Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun berkata kepada mereka, "Mengapa Anda menebak para dewa ketika Anda muncul? Mungkinkah Raja Dewa yang baru dan Duan Muhuansi memiliki pemahaman diam-diam dan menyetujui perilakunya?" ucap Xiaoyu. "Apakah mungkin Raja Dewa yang baru tidak ada atau menyetujui dari tindakan Duan Muhuansi yang arogan dan berani menantang master dari Jianlu?" Tak lama setelah itu di sini Liliang pun berkata kepada Xiaoyu dan juga Lusu, "Hei gadis kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Belum lagi Raja Dewa sama sekali tidak peduli dengan tingkat pertempuran ini. Sejauh yang saya tahu, Raja Dewa yang baru ini telah lama hilang," ucap Liliang kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Di sini Yesian pun menatap Liliang dengan penuh perhatian. Mungkin dia ingin mengetahui informasi yang sebenarnya atau informasi yang lain terkait dengan Raja Dewa yang baru. Karena di sini Yesian memahami bahwasanya Lusu adalah Raja Dewa yang baru. Mungkinkah ada Raja Dewa yang baru yang lainnya? Pikir Yesian. Tak lama kemudian di sini Lusu menatapnya dengan sangat tajam. Ia pun berkata, "Kenapa Raja Dewa yang baru telah hilang?" ucapnya kepada Liliang. Di sini Yesian pun tidak terima. Dia pun berkata kepada Liliang, "Apa hilang? Ini tidak mungkin," ucapnya menggeletak Liliang. Tak lama setelah itu di sini ada yang menceritakan panjang lebar mengenai Raja Dewa yang baru, yakni Liliang. Ia berkata kepada Lusu, "Hei, bagaimana mungkin Raja Dewa yang baru tidak pernah muncul atau mengeluarkan keputusan selama lebih dari 10 tahun? Bahkan laporan dan peringatan yang dikirim dari berbagai tempat tidak diterima dan istana besar itu tampaknya benar-benar kosong tanpa ada yang masuk ke dalam atau keluar untuk melakukan sesuatu," ucap dari Liliang kepada Lusu memberikan informasi itu.
Di sini nampak Lu Su dan juga Xiaoyu mendengar pembicaraan Li Liang dengan sangat takjub karena mungkin itu adalah sesuatu yang baru. Tapi ini lagi-lagi, tatapan Yixian pun sangat tajam. Ia pun tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Li Liang. Di sini Yixian pun berpikir, jika dia berkata benar, jadi bukankah selama ini aku menganggap orang hilang sebagai musuh khayalan? Ucapnya. Tak lama kemudian di sini ia pun mengatakan juga dalam hati. Ia kelihatannya tidak terima dengan perkataan dari Li Liang, dan jika bukan karena perintah Istana Dewa, siapa yang mengejar Yulong Banzi yang masih hidup selama ini? Ucapnya sambil bertanya. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun menunjuk Li Liang dan berkata lagi kepadanya, "Hei, menurut apa yang Anda katakan, Raja Dewa yang baru telah lama hilang, jadi Duan Muhuansi pasti sudah mengetahuinya, tapi dia tidak pernah bertindak sebelumnya, tapi sekarang dia sangat sombong," ucapnya. Ia mengetahui bahwasanya mungkin ketika Raja Dewa yang baru itu ada, Duan Muhuansi tidak akan sombong dan arogan seperti yang ia lakukan kepada Lu Su dan Master Pedang Jianlu. Di sini Lu Su pun berkata lagi kepada Li Liang, mungkinkah itu tautan berbaru? Apakah situasinya berubah, membuatnya berpikir sudah waktunya untuk mengambil tindakan? Ucap Lu Su bertanya kepada Li Liang. Di sini Xiaoyu pun menggeletak Li Liang lagi. Tanpa basa-basi Li Liang pun tercengang melihat perkataan dua bocil tersebut. Yang satu iblis, yang kedua juga iblis. Nah, jika Kaisar Duanmu benar ingin merebut tahta dan merebut kekuasaan, tidak peduli apa yang menyebabkan dia bertindak sekarang, ucap Xiaoyu kepada Li Liang. Di sini kelihatannya Lu Su dan juga Xiaoyu mengintimidasi Li Liang dan mengorek informasi sedalam-dalamnya terkait dengan Wang Cheng atau Kerajaan Dewa, Jianlu dan juga Duan Muhuansi, sang Kaisar Surga. Tak lama setelah itu, di sini ternyata Xiaoyu pun mencairkan suasana. Ia pun merilis sesuatu di tangannya. Ia menatap Lu Su, kelihatannya sangat lapar dan belum makan, apalagi Li Liang. Tak lama kemudian di sini ia mengeluarkan sesuatu yang enak yang belum pernah muncul sebelumnya di episode-episode Mimin, tapi yang lain sudah. Xiaoyu pun berkata kepada Lu Su, yang pasti di masa depan Jianlu harus menjadi tempat kedua, sisi gunung berdiri di depan Duan Muhuansi, ucap Xiaoyu kepada Lu Su. Nampak di sini Lu Su pun tercengang ketika Xiaoyu memberikan semangka kepada Lu Su. Tapi di sini lebih tepatnya Lu Su pun mengandalkan Xiaoyu dan kelihatannya ada sedikit konflik di antara mereka berdua. Karena pandangan Xiaoyu di sini, Lu Su adalah Raja Dewa yang baru. Di pandangan Yixian juga sama, tapi Li Liang pun berbeda. Li Liang menganggap bahwasanya Raja Dewa yang baru telah hilang dan tidak kembali, makanya Duan Muhuansi bisa melakukan sesuatu sesuka hati karena tidak ada perintah dari raja. Tak lama setelah itu, di sini Xiaoyu pun berkata, "Hei Lu Su, tidak heran dia akan menyusahkanmu hari ini. Kamu digunakan sebagai umpan untuk menguji Jianlu," ucap dari Xiaoyu kepada Lu Su. Ia pun menyodorkan sesuatu kepada Lu Su untuk dimakan. Tak lama setelah itu, ketika Li Liang melihat bahwasanya ada makanan, dia pun bingung karena belum makan dan tidak memiliki uang. Ia berharap bahwasanya ada yang membantu dia, karena saat ini dia menjadi gelandangan dan tidak bertuan. "Hei, berbicara tentang perubahan, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Saya belum kehilangan makanan baru-baru ini," ucap dari Li Liang kepada Lu Su dan juga Xiaoyu. "Mengalahkan, bagaimana saya bisa menemukan waktu untuk menanyakan tentang ini?" ucap dari Li Liang yang saat ini menangis dan terharu. Karena ia belum makan, makanya ia lapar dan ingin meminta sesuatu dari Lu Su dan juga Xiaoyu. Ia lantas berkata lagi kepada Lu Su dan juga Xiaoyu, mungkin hanya karena Duan Muhuansi merasa bahwa dia sepenuhnya siap dan tidak seperti dulu lagi. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan anak kecilku, ucap dari Li Liang kepada mereka berdua. Di sini nampak kemudian Li Liang pun mengemis kepada Lu Su dan juga Xiaoyu. Ia pun ingin mendapatkan sesuatu yang selama ini ia idam-idamkan.
Hei, sayang sekali sekarang saya tidak punya uang, tidak punya kekuatan, dan tidak ada yang dipelajari apa yang harus saya lakukan di masa depan, ucap Liliang kepada Lusu yang saat ini merengek dan menangis, ingin dikasih sesuatu. Atau mungkin dia ingin jabatan, atau ia ingin sesuatu yang lebih dari itu, mungkin pensiunan. Ucap dari Liliang. Tak lama kemudian di sini Liliang pun berkata lagi kepada Lusu, "Hei, apakah ada orang baik hati yang bersedia menerima saya dan membantu saya dengan masa pensiun saya?" Ucap dari Liliang kepada Lusu. Di sini Lusu yang mengetahui bahwasanya yang diincar Liliang adalah sesuatu yang mungkin bisa mengenakannya di masa depan. Nampaknya Lusu mengetahui taktik dari Liliang tersebut. Tak lama setelah itu di sini Liliang pun kebingungan untuk mencari atau menginginkan sesuatu dari Lusu. Lusu pun tahu bahwasanya sisi buruk dari Liliang. Ia pun tercengang. Tak lama kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Hehehe, Liliang awalnya datang dengan ide ini. Tidak heran dia terluka parah dan bersikeras menonton saya menganalisis situasi dan menjawab pertanyaan apapun," ucap dari Lusu yang mengetahui apa yang direncanakan oleh Liliang. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun bingung dan mau berkata kepada Liliang. Tak lama kemudian dia pun berkata kepada Liliang, "Oke, berhenti berakting. Jika Anda dengan tulus menyerah, saya tidak dapat membantu Anda," ucap dari Lusu kepada Liliang. Di sini nampaknya Lusu menggeletak Xiaoyu dan juga menggeletak Yixian untuk menghajar Liliang, lebih tepatnya kayak gitu ya. Di sini kemudian di sini ada gertakan dari mereka bertiga kepada Liliang. Lusu pun berkata lagi, "Anda hanya," ucapnya. Tak lama di sini kemudian Xiaoyu pun mengatakan sesuatu, "Hei, jangan menyerah, kita akan membunuh," ucap darinya. Di sini Liliang pun kebingungan apa yang terjadi. Mereka bergabung dan mereka akan membunuh Liliang dengan seketika. Tapi tak lama kemudian di sini kelihatannya mereka berdua atau mereka bertiga menawari sesuatu yang unik, yakni ingin Liliang menjadi budak mereka, atau lebih tepatnya sesuatu yang mirip sebagai budak. Tak lama setelah itu di sini Liliang pun mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Bukan, di sini ia pun membuka baju ingin menjadi budak Lusu. "Jadi mari kita mulai," ucap dari Liliang kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Nampak mereka semua pun bingung mengatakan sesuatu kepada Liliang. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Yixian. Di sini nampak Yixian menutup sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh raja, yakni laki-laki yang sangat udik. Tak lama kemudian di sini Yixian pun berkata kepada Lusu dan juga Xiaoyu, jangan sampai ia melihat Liliang. Tak lama kemudian Liliang pun berkata kepada si Yixian, "Melepas pakaian, Anda nyaman bagi Anda untuk dicap sebagai budak. Selama Anda memberi saya cara untuk bertahan hidup, saya bisa jatuh cinta dengan Anda di mana saja," ucap dari Liliang kepada Lusu. Tak lama kemudian di sini Yixian pun menyela dan segera mengatakan untuk menutup mata Xiaoyu dan juga Lusu. "Hei, kau dasar sialan," ucap dari Yixian kepada Liliang. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun mengatakan sesuatu kepada Liliang. "Saya tidak menerima siapapun sebagai budak saya. Ini prinsip saya," ucap Lusu kepadanya. Tak lama kemudian di sini Yixian pun mengatakan sesuatu kepada Liliang, yaitu, "Kamu masih terburu-buru untuk menjadi budak raja. Jadi mengapa Anda pendatang baru menjadi budak raja?" tanyanya. Di sini padahal yang ingin menjadi budak raja banyak sekali, terutama Yixian, tapi dia tidak bisa. Makanya dia melakukan perjanjian kepada sang raja, yakni Raja Lusu. Katanya, tak lama kemudian di sini Yixian pun tercengang mendengar kata-kata Yixian tersebut. Apa yang kau katakan? Apakah kalian semua gila? Masih ada orang di dunia ini yang berlomba-lomba menjadi budak?" tanyanya kepada Yixian. Ia pun tak tahu bahwasanya ia adalah raja dan juga ini kesalahpahaman yang bermutu. Tak lama kemudian di sini keluar emosi negatif dari Liliang plus 666. Mendengar perkataan Yixian bahwasanya banyak orang yang ingin menjadi budak Lusu, di sini Yixian pun mengatakan itu kepada Liliang dan Liliang tercengang. Apa
apa katamu? Ucapnya. Tak lama setelah itu di sini Liliang pun mengenakan bajunya. Ia pun berkata kepada Lusu, "Oke, jadi apa yang kamu katakan?" Ucapnya. Tak lama kemudian di sini Lusu menginstruksikan sesuatu kepada Yesian. "Hei Yesian, tanda tangani perjanjian jiwa." Dan Yesian menjelaskan kepadanya, ucap Lusu kepada Yesian. Tak lama setelah itu di sini Yesian akan menceritakan yang sesungguhnya apa itu perjanjian menurut versi Lusu. Setelah Yesian mengetahui bahwasanya ia akan menandatangani perjanjian bersama Liliang, lantas kemudian di sini Yesian pun mengatakan bahwasanya akan menceritakan kepada Liliang apa perjanjian yang akan dilakukan oleh si bos Lusu. "Oke bos, akan saya katakan kepada Liliang," ucapnya. Tak lama setelah itu dia pun berbisik kepada Liliang, "Hei, perjanjian adalah begitu, begini, begitu. Oke. Ucap dari mereka berdua kebingungan. Mimin juga tidak tahu apa yang mereka katakan. Mimin akan lanjut. Di sini nampaknya Liliang pun mengerti apa yang ia katakan. Setelah itu di sini Liliang pun berkata, "Oke, aku mengerti langsung. Apakah tidak apa-apa jika para budak tidak bekerja? Siapa yang menganggur atau siapa yang menggaji kita?" Ucap darinya kebingungan. Karena perjanjian itu mungkin pikirnya akan mendapatkan uang atau pensiunan seperti layaknya budak dari Tuan Mukhwansi. Tapi di sini Liliang memikirkan sesuatu yang aneh. Ia bahkan tidak tahu siapa yang akan menggajinya kelak. Apakah Lusu akan menggajinya? Pikiran uang seperti milik Lusu atau pikiran Lusu. "Hei, benda ini diciptakan oleh benda-benda," ucapnya. Tak lama kemudian di sini Liliang pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesian. Tak lama kemudian di sini Yesian pun menggeletak dan ingin menghajar Liliang dengan bertubi-tubi. "Hei, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan ini. Tunggu sebentar, biarkan aku memikirkan mengapa." Di sini nampaknya ia pun juga bingung karena ia menceritakan sesuatu yang aneh kepada Liliang. Tapi sepertinya di sini Liliang ingin menghajar Yesian atau kebalikannya. Mereka berdua ingin hajar-hajaran. Tapi Yesian pasti lebih kuat daripada Liliang yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Tak lama setelah itu di sini terlihat Liliang pun tercengang mendengar kata-kata dari Yesian, "Ya, untuk memungkinkan setiap orang mempertahankan kebebasan pribadi dan kemandirian kepribadian," ucap dari Yesian kepada Lusu. Nampaknya ini perkataan Lusu yang mungkin dikopi kepada Yesian. Tak lama kemudian Liliang pun tercengang mendengar kata-kata Lusu tersebut. Sepertinya orang itu dermawan dan juga bijaksana. Ia pun berkata dalam hati, "Tanpa diduga komandan tentara W bertindak aneh," ucapnya. Tak lama setelah itu pandangannya terhadap Lusu pun kelihatannya berbeda. Tak seperti biasanya. Dari mukanya terpancar aura yang cukup luar biasa dan sinar yang menerangi dirinya. Ia pun menatap Lusu dan membandingkan dengan Duang Mukhwansi. Ia berpikir bahwasanya Lusu adalah hal yang terbaik dan memberikan kebebasan kepada tiap orang. Tapi orang yang penyayang dan baik, ucap dari Liliang kepada Lusu dari balik hatinya. Tak lama setelah itu, mendengar perkataan Yesian, di sini Liliang pun berlutut untuk ikut menandatangani perjanjian kepada Lusu. Di sini nampak Lusu dan juga Sioyu pun bersiap untuk menandatangani perjanjian jika Liliang bersedia menandatangani hal tersebut. Ia pun berkata kepada Lusu, "Saya bersedia menandatangani perjanjian ini. Mari kita mulai," ucapnya kepada Lusu. Tak lama setelah itu di sini malam pun terlihat sangat cerah dan perjanjian pun selesai dengan sangat cepat. Nampak di sana sinar pun menerangi rumah yang dipakai oleh Lusu yang dipakai untuk melakukan perjanjian kepada Yesian. Tak lama setelah itu mungkin 2 detik selesai. 1 orang saja cukup, ucap Mimin kepada Lusu. Ya, Mimin berkata atau Lusu berkata di sini, "Oke, perjanjian telah ditandatangani, jadi jangan khawatir tentang rahasia yang akan kau ungkap kembali padaku. Ini untukmu, makanlah sekarang," ucap Lusu. Di sini Lusu ketika telah menandatangani perjanjian bersama Liliang.
Nampaknya Lusu berhati baik. Ia pun memberikan sesuatu kepada Liliang agar Liliang bisa menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi. Atau di sini ia memperbarui pondasinya yang telah roboh atau telah runtuh karena ia dihajar oleh Duan Mukuansi. Tak lama setelah itu, di sini Liliang pun memakan sesuatu yang diberikan kepada Lusu. Ini ya aku makan, ucap dari Liliang memakan buah tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Liliang pun berpikir, atau Yisian pun berpikir kepada Liliang. Karena sebelumnya di sini Yisian tidak pernah dikasih sesuatu, yang dikasih hanya Liliang. Maka Yisian pun bingung dan menatap Liliang dengan sangat cemburu. Apa yang rajaku berikan kepadanya? Ucap dari Yisian dari balik hatinya. Tak lama setelah Liliang memakan sesuatu yang aneh, ia pun tidak berkata apapun dan kemudian ada gejolak dalam dirinya. Ia pun merasa bahwasannya sesuatu yang makan terasa aneh dan mengalir sangat lembut ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu ia pun sembuh secara bertahap. Saat ini pondasi Liliang pun kembali seperti semula. Hei, bagaimana ini? Pondasi saya rusak sedang diperbaiki, ucap dari Liliang melihat aura di tubuhnya atau energi spiritual yang ada di tubuhnya yang kemudian menyala seperti sebelumnya. Ia pun berpikir bahwasanya itu adalah sesuatu yang ajaib karena pondasinya sebelumnya telah dihancurkan dan kini bisa kembali lagi. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya, ucap Liliang dari balik hatinya. Mengetahui hal tersebut, di sini Liliang pun seperti terlahir kembali. Dia seakan-akan menjadi kuat kembali karena pondasinya saat ini telah kembali. Ia pun berkata dalam hati, ini adalah pepatah legendaris bahwa setelah kemarau panjang, hujan datang dan pohon yang layu melihat musim semi lagi, ucap Liliang yang saat ini senang karena pondasinya telah kembali. Dan kini mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin akan ia lakukan seperti biasanya, sang master level 1. Tak lama setelah itu di sini terlihat getaran yang aneh dari balik tubuh Liliang. Lusu pun menatapnya dengan sangat tercengang karena itu belum pernah dilakukan oleh seseorang selain Liliang. Ia pun berkata kepada Liliang dan juga Lusu pun berkata kepada Xiaoyu dan juga Yisian beserta Liliang. Hei Yisian, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mendapatkan promosi seperti ini sebelumnya? Ucap dari Lusu kepada Yisian. Hal yang sama berlaku untuk akhir kualitas dan penggunaan, ucap Lusu kepadanya lagi. Ia pun bingung melihat Liliang yang berkultivasi saat ini karena energinya mungkin berbeda seperti sebelumnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Yisian pun bingung. Ia pun berkata kepada Lusu, "Tidak, awalnya kami hanya meminum minuman keras yang dapat meningkatkan kualifikasi kami, namun efeknya tidak begitu signifikan," ucap dari Yisian kepada Lusu. Ia pun menjelaskan bahwasanya ia biasanya minum, tapi itu bukan minum sesuatu yang ajaib, tapi itu diberikan oleh Raja Dewa yang lama, yakni berupa minum-minuman, dan itu sedikit meningkatkan kualitas atau kultivasi mereka, ucap dari Yisian kepada Lusu. Lantas Lusu melihatnya tak berkata apapun dan kelihatannya bingung. Apakah mungkin di sini Raja Dewa yang lama telah memberikan sesuatu tanpa harus dilihat atau diketahui oleh orang-orang di sekelilingnya? Mungkin itu adalah cara orang yang lain untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tak lama kemudian di sini, Yisian pun tercengang karena itu adalah sesuatu yang baik di dirinya, seolah tubuhnya terlahir kembali dan mungkin ini adalah kekuatan yang diberikan oleh si Lusu atau Raja Iblis Lusu. Tak lama kemudian setelah itu mengetahui efektivitas dari makanan yang diberikan Lusu. Ini nampaknya ia ingin makan kembali dan segera memanjat dinding. Mungkin kekuatan Liliang saat ini seperti Spider-Man. Ya, oke, Mimin akan lanjut. Setelah itu, Liliang pun berkata kepada Lusu, yang nampaknya Lusu kebingungan karena Liliang bertingkah aneh. Hei, basis kultivasi saya sudah kembali bahkan untuk menembus tingkat dasar kelas 1 ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi.
Apa buahmu itu sangat manjur? Ucapnya kepada Lu Su. Lu Su yang mengetahui hal tersebut karena belum pernah diketahui oleh orang lain, dan kali ini Li Liang sebagai kelinci percobaan, tapi hasilnya sangat rupawan dan menarik. Lu Su pun bingung untuk mengatasi Li Liang, dan ia pun berkata kepada Li Liang sesuatu yang aneh. Ketika Li Liang menatapnya dengan tatapan yang aneh juga. Di sini Li Liang pun berpikir dalam hati, tunggu, memegang harta rahasia di tangan bisa membuat orang terburu-buru menjadi budak, ucapnya. Ia pun berpikir bahwasanya mungkin orang-orang ingin menjadi budak Lu Su karena hal itu, pikir dari Li Liang. Tak lama setelah itu ia pun melihat-lihat Lu Su. Apa yang kemudian menarik dari Lu Su? Apakah hal yang lain ada yang menarik, pikirnya. Ia pun berkata lagi, ingin mengetahui Lu Su lebih dalam lagi. Hei, apa latar belakang dari Lu Su menemukan Xing juga menandatangani kontrak pencurian kekuasaan? Apakah itu berkah atau kutukan? Ucap dari Li Liang yang memperhatikan Lu Su karena tingkahnya aneh, ingin mendapatkan uang yang pertama. Yang kedua, memberikan buah yang aneh, dan bisa saja pondasi dari Li Liang utuh kembali. Yang selanjutnya yakni seperti kutukan, ia pun mencari uang dengan sangat ilegal di bandar judi. Dan yang terakhir yang dilakukan kepadanya yakni melakukan perjanjian. Itu adalah yang aneh, pikir dari Li Liang kepada Lu Su saat ia melihat Lu Su yang tampaknya begitu tenang. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada Li Liang dan juga orang lain di sana. Apa yang terjadi dengan buah saya? Mengapa Anda berhenti berbicara di tengah jalan? Tanya dari Lu Su kepada Li Liang. Ia pun ingin tahu efektivitas dari buah yang dimakan oleh Li Liang. Apakah itu bisa dimakan juga oleh Paman Zhang yang saat ini basis kultivasinya tidak bisa tumbuh atau pondasinya telah roboh seperti Li Liang? Mungkin itu akan sama, tapi mungkin itu bisa dicoba lain waktu, pikir Lu Su. Di sini Li Liang pun berkata kepada Lu Su sambil tertawa, hahaha, aku akan tiba-tiba berpikir olehku bahwa alasan mengapa kekuatan tentara Wei tumbuh dengan pesat adalah karena mereka juga memakan buah semacam ini, bukan? Ucap dari Li Liang kepada Lu Su. Tapi di sini ketika Li Liang mengatakan itu kepada Lu Su, nampaknya tebakan dari Li Liang pun salah. Ia seakan-akan dipalu oleh Lu Su, oleh palu Thor. Dar. Lantas Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada Li Liang. Tidak, saya belum sempat memberi mereka buah ini, ucap darinya kepada Li Liang. Nampaknya di sini Li Liang pun kesakitan karena telah dipukul oleh seseorang. Mungkin itu Lu Su atau orang yang lain, yakni anak buah Lu Su, yakni Ye Xian. Tak lama setelah di sini Li Liang pun pusing. Ia pun berkata lagi kepada Lu Su, jika mereka tidak memakan buahnya, mereka memiliki kekuatan mereka saat ini. Akan seperti apa mereka jika mereka makan buah tersebut secara kolektif di masa depan, ucap dari Li Liang mengatakan itu kepada Lu Su, jika basis kultivasi mereka sebelum makan buah bisa sampai sehebat itu, apalagi yang bisa diakibatkan ketika tentara Wei yang lain bisa memakan buah-buah dari Lu Su. Mungkin mereka akan menghajar Li Liang sebelumnya, pikir dari Li Liang kepada Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada Li Liang. Hei diminta, nah saya juga sangat penasaran. Apakah mungkin nanti bisa dicoba untuk mereka? Ucap dari Lu Su kepada Li Liang. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kota Nangeng, tapi saya harap mereka tidak terlibat dalam konflik antara Duan Muhuanzi dan saya, ucap dari Lu Su memikirkan sesuatu yang ada di Nangeng. Yakni orang-orang di sana mungkin akan khawatir ketika Lu Su telah ditantang oleh Duan Muhuanzi untuk bertarung atau digertak secara tiba-tiba. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan malam yang begitu indah di kota Nangeng. Tampak di sana ada seseorang yang makan-makan dengan sangat lahap, yakni ada Li Hitam dan juga Komandan Liu bersama Little Fury di depan api unggun. Di sini Li Hitam pun berkata kepada Komandan Liu, hei para bandit di Nanzhou semuanya kosong.
dan mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat jujur. Sangat membosankan akhir-akhir ini. Saya benar-benar ingin pergi ke kota raja untuk menemukan raja kita, ucap dari Li Hitan kepada Komandan Liu dan juga Little Fury. Mungkin di sini mereka lagi kangen sama Lusu karena tidak pernah bersama dengan rajanya atau si bosnya. Tak lama setelah itu di sini Little Fury pun menuliskan sesuatu kepada Li Hitan. Ia pun akan lebih baik pergi ke Wang Cheng untuk mencari bandit dan begitu pula untuk bertemu dengan Lusu. Tulis Little Fury. Ingin pergi ke Wang Cheng, bukankah itu sangat sederhana? Mari kita terus menekan para bandit dan pergi ke Wang Cheng setelah penindasan para bandit, ucap dari Little Fury memberikan ide itu kepada Li Hitan. Li Hitan di situ pun kaget mendengar atau melihat tulisan dari Little Fury yang sangat anggun dan elegan untuk bertemu dengan sang raja. Di sini Komandan Liu pun berbinar-binar matanya seakan ingin bertemu komandannya atau rajanya. Raja Dewa tentu pikir dari Komandan Liu. Ia pun berkata kepada Li Hitan dan juga kepada Little Fury, "Hei, temui raja atas nama bandit atau kita menindas bandit. Tetap saja Tuan Su memiliki pikiran yang luas," ucapnya. Ia pun yakin bahwasanya Lu Su memiliki pikiran luas. Ketika ia berangkat ingin menghabisi bandit atau membunuh bandit, di sini Lu Su akan siap tenang dan tetap menerima mereka, asalkan mereka tidak berpikir yang aneh-aneh atau datang untuk sesuatu yang tidak aneh atau ingin bertemu dengan Lu Su. Mungkin itu akan dicegah oleh sang pamanjang. Tak lama setelah itu di sini Komandan Liu pun berpikir dan berkata kepada Li Hitan, "Tapi Tuan Zhang tidak akan setuju kan? Dia tidak bodoh. Wang Cheng adalah tempat yang sangat rumit. Dia pasti tidak akan membiarkan penjaga dan akan mengambil resiko seperti itu," ucap dari Komandan Liu kepada Little Fury dan juga Li Hitan. Mungkin ini adalah sesuatu yang bagus, tapi Paman Zhang tidak sebodoh itu, pikir dari Komandan Liu. Tak lama setelah itu di sini Komandan Liu pun memikirkan sesuatu yang menurutnya bisa untuk bertemu dengan raja. Tak lama setelah itu di sini kelihatan si Bandar Songke pun datang. Ia pun terbang karena dia saat ini memiliki peringkat pertama. Ia pun menghampiri Komandan Liu dan juga Li Hitan. Tak lama setelah itu di sini Komandan Liu pun berkata, "Zauda menyembah. Kenapa kamu di sini? Aku tidak punya minuman untuk hari ini," ucap dari Komandan Liu kepada si Bandar Songke yang kemudian datang menghampiri mereka. Dengan nada yang aneh di sini kelihatannya si Bandar Songke pun bingung. Ia pun mengatakan sesuatu dengan terengah-engah. Ia pun jatuh di tanah dan kemudian mengatakan sesuatu bahwa sang raja dalam keadaan yang gawat. Tak lama setelah itu di sini si Bandar Songke pun mengatakan, "Hei, apa yang kamu minum? Sesuatu terjadi pada pemimpin keluarga Anda di Wang Cheng," ucap dari sang Bandar Songke itu kepada Komandan Liu dan Li Hitan yang mengabarkan bahwasanya Lu Su dalam keadaan bahaya. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Oke.